Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Dan kali ini kita memasuki segmen baru pemirsa, yaitu adalah Ngobrol Syariah yang akan disampaikan bersama dengan Mas Sofyan dan juga Gus Han. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa Damai Indonesiaku. Kita tiba di segmen Ngobrol Syariah. Sudah bersama saya, Gus Han. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Nah, ini segmen baru nih, Gus. Ya. Kita akan berbincang-bincang tentang apapun tentang syariah. Nah, kali ini pemirsa, kita akan berbicara tentang riba. Nah, awas terjebak riba. Nah, Gus, sebenarnya riba itu sendiri dari definisi Al-Quran dan hadis itu sendiri, apa sih, Gus, riba itu? Ya, di dalam Islam itu kan yang Bisa didekatkan, Oke, Gus? yang di dalam Islam itu kan yang tidak diperbolehkan adalah ribanya, ya kan? Wa halal bai' wa harrama riba, jelas. Jadi ketika kita tanya tentang definisi riba, itu adanya ziyadah. Adanya tambahan dari nilai yang awalnya tanpa ada upaya lain. Jadi misalnya kita pinjam sekian, kembalinya harus sekian. Nah, itu dia. Dan ketika akadnya itu disepakati bahwa nanti tambahannya ini kamu harus nambah sekian ya, maka itu adalah proses ribanya di situ. Jadi kita nanti kita akan berbicara tentang masalah muamalah itu tidak bisa seperti halnya ketauhidan yang harus pasti hitam dan putih. Ketika kita bicara riba, ketika masalah ekonomi dan muamalah itu pasti ada ikhtilaf. Maka ketika saya diajak bicara masalah ini, maka saya mengatakan bahwa riba, esensi riba itu pada adanya ziyadah, adanya nilai tambah. Nah, ketika ini diterapkan kepada lembaga, maka belum tentu lembaganya itu juga riba. Nah, misalnya bank, apakah bank itu riba? Belum tentu. Ya, itu. Karena sistem dan mekanismenya sekarang kan ada modifikasi dari para ulama-ulama. Maka pentingnya ilmu di dalam Islam itu di sini. Karena ini untuk menjawab keperluan umat, karena memang situasi zaman sekarang ini tidak bisa lepas dari kemudahan-kemudahan yang sekarang ini yang mampu memberikan kemudahan itu adalah lembaga bank. Nah, itu masalahnya. Jadi adanya ziyadah atau adanya tambahan ketika itu kita misalnya pinjam uang begitu, kita ada tambahan itu akhirnya ada riba begitu ya. Ribanya di situ itu. Oke. Tapi ketika itu ada yang mengatakan juga tergantung akad di awal. Gitu Gus. Ketika misalnya Gus Han, saya pinjam uang ke Gus Han misalnya 1 juta. Tapi di awal Gus Han sudah mengatakan ini, di awal ini kamu saya pinjemin uang 1 juta, tapi nanti saya juga mau ngambil untung nih ya, 500.000 misalnya. Ketika akad awal itu sudah disepakati adanya ziyadah atau adanya tambahan oleh kedua belah pihak, itu apakah masih hukum itu jatuh hukuman riba atau bagaimana tuh Gus? Iya, tetap saja bahwa itu adalah riba. Meskipun saya tidak keberatan. Ya, meskipun tidak keberatan. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita keberatan, kita nggak dapat duit itu. Padahal posisi itu kan kita sedang butuh. Ya kan, mau nggak mau ya sudah kita indikan. Tetapi kalau ada inisiatif dari kita memberikan jasa kepada yang memberikan uang, itu hal lain. Jadi kalau misalnya Ustadz Sofyan misalnya ngasih saya 5 juta, pinjemin saya 5 juta. Dan Ustadz Sofyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi inisiatif saya, karena Mas Sofyan saya anggap menjadi berbaik hati, maka saya tambahilah. Pulangnya nanti saya tambahin lagi 5 juta plus 500 atau plus 100. Dan ini hadiah namanya. Itu lain. Maka riba itu tergantung dari akadnya. Akad di awal ya Gus? Akad awalnya dan juga ada sebenarnya apa sih untungnya Allah mengurus riba ini? Kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Tetapi murni untuk menjaga bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Banyak sekali sekarang ini korban-korban rentenir, banyak sekali korban-korban pinjaman online dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ini yang mau dilindungi oleh Islam gitu. Jadi Islam hadir itu bukan mempersulit umatnya, tetapi lebih kepada bagaimana umat ini terjaga, terhindar dari horor, terhindar dari sesuatu yang tidak jelas, terhindar dari tipu muslihat dan sebagainya. Gitu. Nah, ini bagaimana mengatasinya seperti itu Gus? Apalagi sekarang pinjaman online atau pinjol sangat merajalela dengan kondisi umat atau warga sekarang yang secara ekonomi banyak yang kepepet begitu Gus ya. Mengatasinya bagaimana nih Gus? Kita bagi dua hal ya. Jadi kita harus memahami bahwa sekarang ini zamannya kemudahan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika umat kita masih belum bisa membedakan antara need dan want. Need dan want. Need dan want. Kebutuhan dan keinginan. Masya Allah. Nah sekarang ini banyak sekali terjadi pinjol-pinjol itu hanya faktor yang remeh-temeh.
sesuatu yang sifatnya konsumtif. Betul. Dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang nggak mikir lagi itu riba, nggak mikir lagi itu apa, lebih mengatakan bahwa ini adalah untuk menjadi media riaknya, ya kan? Jadi. Maka menurut saya caranya hindari sejauh mungkin pinjaman online itu. Kalau misalnya memang kita tidak mampu menghindari itu, ya sudah, kita hindari keinginan kita. Betul. Jadi kita meredam keinginan kita itu jauh lebih efektif daripada kita berdebat dan juga memperjelaskan tentang bagaimana itu riba atau tidak. Nah, ini untuk meredam keinginan ini yang cukup sulit sebetulnya, Gus ya. Karena banyak sekali orang bermacam-macam ya, Gus ya. Apalagi mungkin omongan dari tetangga begitu, sehingga kita secara iman mungkin nggak kuat, akhirnya ya udah mau nggak mau tetangga ambil mobil, masa kita ngambil mobil. Nah, ini sebenarnya tidak mudah mengatasinya. Ini bagaimana, mungkin ada tips sendiri dari Gus Han? Ya, memang kalau kembali hal seperti itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, tetapi kalau misalnya memang kita masih tergoda dengan orang lain, maka berarti kita masih menghambakan orang lain, menghambakan nama baik kita, menghambakan ego kita dan sebagainya, sehingga kita tergelincir dengan hal-hal yang tidak penting itu. Maka sebaiknya memang kita perbanyaklah sesuatu yang kira-kira bergaul dengan orang-orang yang memberikan manfaat positif kepada kita semuanya. Jadi sekali kita terjebak dengan pinjol, itu akan terus dan banyak sekali korbannya. Dan kita tidak ingin seperti itu. Majelis Ulama Indonesia sedang mencari formula yang pas. Dan kita harus buka mata tentang bagaimana fasilitas bank yang selama ini harus kita akui memudahkan hidup kita. Saya mungkin mengatakan, apakah nggak berani mengharamkan bank karena saya pengguna bank? Saya pengguna bank. Saya misalnya ada ATM, misalnya ada pesan tiket dan lain sebagainya, kan dimudahkan oleh fasilitas itu. Ketika saya membayarnya lebih dari apa yang seharusnya saya bayarkan, maka ziyadah itu saya anggap sebagai jasa. Sebagai jasa bank telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, ini yang ingin saya kembalikan lagi, bahas masalah tadi, kenapa kok masih sampai sekarang masih belum clear antara apakah bank itu haram atau bank itu riba dan sebagainya. Karena masih banyak perspektif dan juga cara pandang yang harus kita duduk bersama-sama. Nah, kembali lagi bagaimana kita caranya agar terhindar dari pinjol dan juga terhindar dari iri dengan tetangga beli apa, yang satu beli kulkas 2 pintu, nggak mau kalah beli 3 pintu, sana 3 pintu, 5 pintu dan sebagainya. Nah, nafsu itu yang harus kita kurangi. Nafsu konsumerisme itu yang harus dikurangi. Kalau itu saja bisa kita kendalikan, maka insya Allah orang-orang Islam tidak akan terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang sifatnya menjebak itu. Ya, Gus, ada orang yang memanfaatkan bunga bank itu, mereka tahu ini semuanya riba, namun memanfaatkannya dengan mengalihkan ke hal-hal yang baik seperti pembangunan masjid, kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang itu membantu tentang dakwah. Ini bagaimana dengan penyikapan seperti itu, Gus? Ya, saya bicara fakta ya. Banyak sekali orang-orang kita yang resah. Para pengusaha-pengusaha itu resah, bingung saya, dia berpikir bingung saya mau naruh uang di mana. Betul. Sementara semua perbankan di sini mekanismenya seperti itu, sistemnya seperti itu. Maka dia mengambil jalan keluar, dia tidak ambil ziyadah itu untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan sedekah dan sebagainya. Itu menurut saya solusi yang bisa kita ambil sampai nanti ada formula yang pas untuk menentukan bagaimana hukum dari perbankan dan juga riba. Kalau riba sudah clear ya, kita tidak bicara ini ya. Riba sudah clear, nggak bisa kita kutak-kutik lagi karena Al-Quran juga mengatakan itu. Tetapi kalau misalnya sudah nanti clear tentang status perbankan di Indonesia ini clear, maka insya Allah nanti pasti akan mereka ngambil itu. Tetapi perlu diketahui bahwa di Mesir itu berubah-berubah loh. Tahun 90-an sekian itu haram, tahun 90-an ke atas halal dan sebagainya. Sementara kita baru juga mengharamkan, juga nanti lagi proses lagi ada berdirinya bank syariah dan sebagainya. Maka ini membuat umat bingung, bukan bingung, inilah Islam. Inilah Islam, al-ihtilaful ummah rahmah, dan membuat kita meyakini bahwa Islam hadir itu mencari solusi bukan hanya ketauhidan saja, tapi juga permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan juga kemuamalahan. Gitu. Nah, termasuk ini terakhir Gus, bagaimana sikap kita dengan kondisi bank syariah yang mungkin masih belum maksimal gitu ya, belum dikatakan maksimal dan masih ada di situ bunga begitu. Ini bagaimana sikap kita? Ya, kembali lagi kepada niat dan kita berpikir bahwa
kita ingin terhindar dari niat, terhindar dari riba, itu sudah alhamdulillah. Oke. Dengan kondisi keekonomian. Minimal keinginan. Ini keinginan itu sudah alhamdulillah. Berarti ada di antara kita, di dalam hati kita, itu ketakutan kita kepada Allah SWT. Kalau misalnya ada hati kita seperti itu, berbahagialah, berarti kita masih dapat hidayah dari Allah SWT. Baik, Masya Allah, terima kasih Gus Han atas bincang-bincang kita di Ngobrol Syariah ini tentang awas terjebak riba. Kita nanti akan hadir di tiap pekannya di Damai Indonesiaku, ada segmen khusus di segmen 5 yaitu Ngobrol Syariah mengenai apa saja tentang keluarga, tentang hal yang syariah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga menambah khasanah keislaman kita. Jazakumullah, terima kasih Gus. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami kembali. Ya, masih di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Mas Sofyan. Betul sekali Sasa, dan jangan lupa besok kita juga akan hadir kembali live Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Apa tema besok yang akan kita angkat? Temanya sangat menarik nih Mas Sofyan, tentang anak adalah amanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya ada Ustadz Asep Anom. Ya, dan juga ada Ustadz Jumharudin LC dan juga Ustadz Abdul Muta'ali. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga seluruh kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi pendamping-Mu dan kekasih-Mu, yang Engkau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih-Mu ya Allah, yang Engkau rindukan untuk datang menemui-Mu, yang Engkau inginkan hatinya menerima qada-Mu, yang Engkau anugerahkan kebahagiaan untuk berada pada surga-Mu ya Allah, yang Engkau limpahkan keridhaan-Mu, yang Engkau lindungi dari pengusiran dan kebencian-Mu, yang Engkau persiapkan baginya kedudukan siddiq di samping-Mu. Jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau arahkan untuk mengabdi pada-Mu, yang Engkau jadikan sebagai makhluk-Mu yang saleh dan salehah, yang Engkau bersihkan hatinya untuk diisi dengan cinta-Mu ya Allah, yang Engkau bangkitkan hasratnya akan karunia-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini kami datang kepada-Mu ya Allah, dengan perahu-perahu amal kami untuk berlabuh di dermaga pengampunan-Mu dan cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Namun bila